Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Untuk teman-teman subscriber AFM di mana saja berada, mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran, dan kebarokahan. Kali ini Mas Ayar ingin berbagi pengalaman perjalanan waktu karena kita selalu belajar. Banyak dari teman-teman dan saya sendiri mengalami dalam berproses menuju suatu kesuksesan. Banyak dari beberapa sebuah karyawan di sebuah perusahaan yang mana karyawan itu atau tim itu cuma mempunyai pemikiran hanya ikut hidup di perusahaan. Jarang banget sebuah tim, sebuah karyawan yang mempunyai mindset menghidup-hidupkan perusahaan. Ini selalu Mas Ayar gali. Gimana sih cara memberikan motivasi, cara memberikan semangat kepada semua tim perusahaan itu agar tim tersebut itu atau karyawan tersebut itu bisa mempunyai jiwa nasionalisme. Itu kalau bahasa dengan negara. Kalau perusahaan berarti perusahaan-isme. Kalau di AFM gimana sih seorang karyawan itu mempunyai jiwa alpha frozenmatisme. Dalam perjalanan waktu saya mengutip dengan sebuah kalimat nasionalisme. Yang mana bila kita seorang karyawan mempunyai jiwa rasa nasionalisme atau alpha frozenmatisme, itu ternyata ada 3 poin yang perlu kita cermati, yang kita tanamkan pada satu-satunya tim atau karyawan tersebut. Yang pertama, dengan pengalaman Mas Ayar, yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki tahap awal itu. Contoh, saya menggambarkan yang saat ini tuh banyak para pemuda yang suka dengan motor CB. Yang mana motor CB itu bisa dikatakan identik dengan motor kuno. Ada orang yang punya motor CB dan yang mana motor CB itu diparkir atau diletakkan di samping rumah. Yang mana kondisinya itu ya setiap hari kehujanan, kepanasan, nggak dipakai. Mas Ayar tanya, itu motor siapa? Kata pemuda itu mengatakan, itu motor saya Mas Ayar. Oke, yang pertama adalah rasa memiliki. Rasa memiliki itu berarti cuma pengakuan. Pengakuan dengan sesuatu yang merasa dimiliki. Oh, itu perusahaan, ya saya kerja di sana Mas. Itu perusahaan tempat saya bekerja. Cuma rasa memiliki dok. Yang kedua yaitu mempunyai rasa jiwa merawat. Cuma sekedar asal make, ngasih bensin, berapa bulan ganti oli, udah. Spionnya kadang-kala nggak ada atau cuma 1. Karena cuma sekedar sesuai SOP. Kalau bekerja di sebuah perusahaan ya asal berangkat pagi, pulang sore, udah. Kalau perusahaan ini berkembang, menghasilkan, dia sudah pesan, aku ikut berjuang loh ya. Aku ikut memajukan loh ya. Tapi di saat perusahaan itu jatuh, ya udah, secepat mungkin dia akan ingin menyelamatkan diri. Karena cuma jiwa sekedar sesuai SOP, nggak mau tahu perkembangan dengan sebuah perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai jiwa rasa mengembangkan, memperjuangkan. Ibarat kata sebuah motor tadi, dia tidak sekedar merawat. Dia membuat aksesoris, merawat, dan mengembangkan secara baik dengan motor tersebut. Barangkali motor itu dicat ulang, ya kan? Umumnya motor itu spionnya 2, ini nggak terima 2, dikasih 5. Karena apa? Mempunyai jiwa memperjuangkan. Bagaimana motor itu terlihat bagus, enak dipandang, enak dirasakan. Karena mempunyai rasa nggak sekedar memiliki, merawat, tapi memperjuangkan. Begitu pula dengan kita. Bila seorang karyawan mempunyai jiwa nasionalisme, yaitu memperjuangkan, mengembangkan,
Aku sangat yakin di dalam bekerja dia tidak sekedar memberikan tenaganya saja, sekedar menjalankan tugas, tapi dia akan bekerja dengan sepenuh hati dan pikirannya. Sampai-sampai dia mengorbankan hati dan pikirannya untuk mengembangkan gimana caranya sebuah perusahaan ini bisa tambah maju, bisa tambah berkembang. Lah ini perlu kita sadari, khususnya para pengusaha, seorang entrepreneur, seorang pemimpin yang harus bisa menggerakkan kepada tim-timnya untuk mempunyai rasa perusahanisme atau nasionalisme secara negara, ya kan? Karena itu, kalau kita mempunyai tim yang tidak mempunyai rasa seperti itu, sulit kita ajak maju. Karena apa? Di dalam sebuah tim perlu diketahui butuh kerukunan, kekompakan, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mujahid, musyhid. Ya kan? Butuh. Salah satu rukun aja coba. Yang dikatakan rukun itu apa sih? Rukun dengan damai beda loh ya. Beda. Kalau damai sekedar aku tidak menyalahi, aku tidak menyakiti dengan orang lain, tapi kita sendiri-sendiri, damai. Ya kan? Tapi kalau rukun, di antara minim 2 orang dan perkumpulan berapapun orang, itu adalah menyatukan visi misi. Menyatukan visi misi. Menyatukan tujuan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi rukun itu menyatukan visi, dan yang mana di setiap tim itu mempunyai pemikiran ego masing-masing. Maka dengan rukun kerjasama yang baik tadi di antara teman dan ada sebuah leader yang memberikan petunjuk, arahan, dan menjadi satu tujuan, itu sangat luar biasa di sini. Dan kita pun menjadi seorang leader berusaha selalu membangkitkan motivasi, memberikan suatu keyakinan, memberikan suatu pengarahan agar tim-tim kita itu menyadari bahwasanya kita mau tidak mau harus terlibat di bagian kita masing-masing, mulai dari driver, satpam, administrasi, marketing, bagian apapun harus menyatukan visi misi. Tapi bila dalam sebuah kelompok itu tadi tidak mempunyai rasa kebersamaan, rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mujahid, musyhid. Mujahid, musyhid itu sederhana dan hemat. Karena ini juga termasuk sebuah indikasi kalau menurut saya. Kalau kita mengetahui jiwa tim kita sudah tidak sederhana dan hemat, itu ada sebuah indikasi sedikit tidaknya dia itu tidak jujur. Mohon maaf. Karena dia tidak bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Kalau dia selalu boros, selalu berlebihan, otomatis pikirannya akan jadi negatif. Rasa jujur, rasa rukun, rasa kompak itu akan hilang. Ya kan? Saya ulangi. Yang pertama adalah rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, sederhana dan hemat. Ini sangat penting. Karena mohon maaf juga kita berusaha, karena tim itu juga mohon maaf manusia biasa. Nggak bisa loh ya, kita seorang leader, kita seorang pemimpin, sekali tempo, sekali waktu, kita ngasih pengarahan, motivasi, bimbingan dengan tim kita, terus selamanya akan benar terus, nggak akan. Karena apa? Sebuah HP yang mahal, atau yang baik, atau yang luar biasa kecanggihannya, kalau baterainya habis gimana? Butuh dicas nggak? Otomatis toh. Begitu juga dengan kita. Pastikan setiap waktu kita harus bisa melihat, menjadi seorang leader, bisa melihat tim-tim kita ini butuh support apa enggak, butuh motivasi apa enggak, apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Karena perlu diketahui, banyak para pemikiran kita, orang-orang pada umumnya, banyak yang mencari apa? Kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan. Betul apa tidak? Ya kan?
Banyak orang yang mau mencari kesuksesan, kenyamanan, kebahagiaan. Menurut Mas Ahyar itu sangat lucu gitu loh, mohon maaf. Karena jujur aja kenyamanan, kesuksesan, kebahagiaan itu nggak perlu kita cari, tapi kita ciptakan, ya kan? Kita ciptakan. Bila kita menjumpai di suatu tempat, suatu keadaan, itu sudah bahagia, nyaman, sukses. Kalau kita gabung dengan mereka, berarti kita harus ikut serta mensukseskan lebih dari itu. Tidak kita cuma ikut numpang di kebahagiaan, kesuksesan suatu kondisi tersebut, tidak. Tapi kalau kita bertempat, menjumpai suatu tempat yang belum bahagia, yang belum nyaman, yang belum sukses, berarti disitulah kita harus menciptakannya. Ya kan? Tapi pada umumnya manusia, orang-orang apa yang dicari? Bahasa orangnya cuma ikut numpang. Yang dicari kesuksesan, kebahagiaan, kenyamanan. Karena dibalik toh. Karena kenyamanan, kesuksesan, kebahagiaan itu ternyata bukan kita cari. Berarti apa? Harusnya kita ciptakan. Maka dari itu kita harus berusaha. Bagaimana membangun mindset para tim-tim kita. Kita bagian apapun, yuk kita tularkan. Kita bagian staf, kita bagian orang di bawah, ayo kita berbagi. Dimanapun kita hinggap, kita harus bisa membuat aura yang positif dengan teman-teman kita. Ya kan? Ingat di kalimat mutiara Mas Ahyar yang pernah saya ucapkan. Bila kita menjadi orang baik, kemanapun, dimanapun, kita akan bertemu dengan orang yang baik. Bila kita tidak bertemu dengan orang yang baik, aku sangat yakin kita akan ditemukan dengan orang yang baik. Tapi sebaliknya juga, bila kita menjadi orang yang tidak baik, selalu membuat suatu kesusahan orang, menyakiti orang, ya kan? Menganiaya orang, membuat suatu suasana yang tidak baik, kemanapun, dimanapun, kita juga akan bertemu dengan orang yang tidak baik. Dan dipastikan kita juga akan ditemukan dengan orang yang tidak baik. Sebagaimana seekor burung yang sejenis. Dia akan terbang kemanapun, dia pasti akan hinggap mencari teman burung yang sejenis. Gak akan mungkin toh, seorang burung emprit, dia akan hinggap dengan burung yang tidak sejenisnya. Lah disitulah. Maka dari itu para leader, para pengusaha harus mempunyai jiwa mindset untuk membentuk di suatu tempat itu kita wujudkan sebuah kebaikan. Ya kan? Dengan tim bagaimana kita memberikan motivasi, mempunyai rasa memiliki, merawat, dan yang paling pokok adalah jiwa berjuang dan mengembangkan. Banyak dari para pengusaha-pengusaha itu bingung bagaimana cara menciptakan SDM pada tim-tim kita, karena kita sendiri belum paham. Jadi pastikan kita bisa memahami bagaimana membangun karakter jiwa seseorang itu. Karena dipastikan bila mana kita mempunyai 10 tim, dipastikan kita harus mempunyai jiwa 10, mempunyai pemikiran 10, dan kita bisa harus menyatukan 10 itu menjadi satu tujuan. Ya kan? Disinilah kita dituntut untuk selalu bisa membentuk sesuatu itu atau menciptakan sesuatu itu untuk yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi, menjadi seorang leader itu harus bisa membentuk timnya itu untuk mempunyai rasa nasionalisme, perusahanisme. Yaitu yang pertama tadi adalah rasa memiliki, rasa merawat, dan rasa mengembangkan atau memperjuangkan. Nah, ini yuk kita bangun. Insya Allah kalau dipastikan semua tim kita mempunyai mindset seperti itu, insya Allah tujuan yang kita capai, harapan yang kita akan capai akan mudah terwujud. Ya kan? Tapi perlu diingat, kesuksesan itu tidak hadir secara kebetulan. Namun sukses itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Disinilah yang namanya jangan sekali-kali bersaing dengan harga, tapi bersainglah dengan
kreasi, inovasi, dan strategi. Karena perkembangan strategi, inovasi, kreasi itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, perkembangan keadaan, kita akan tertinggal. Mau tidak mau, kita harus mau mengikuti perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh keadaan. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, kesemangatan kita untuk menyatukan visi misi di dalam mewujudkan kerukunan, kebersamaan dalam sebuah tim. Karena sebuah tim itu adalah tujuan utama awal dalam menuju suatu kesuksesan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFM, sukses bersama.